Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa semua, pada minggu ini kita masuk ke materi mengenai perdagangan Indonesia dalam negeri dan luar negeri. Nah, sebelum masuk ke pengertian perdagangan Indonesia, kita perlu mengetahui alasan mengapa kita harus mempelajari sistem perdagangan internasional. Nah, pada dasarnya, perdagangan ini mempertautkan beberapa negara, sehingga dengan demikian hal ini mendorong terjadinya saling ketergantungan ekonomi bahkan politik. Nah, berikut sudah ada beberapa hal, ada 4 hal alasan kita perlu mempelajari sistem perdagangan internasional. Yang pertama, tidak adanya negara yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Ya. Nah, yang kedua, adanya permintaan dan penawaran. Yang ketiga, adanya keunggulan absolut yang merupakan kemampuan suatu negara untuk memproduksi barang lebih murah daripada negara lainnya. Negara harusnya melakukan spesialisasi untuk memaksimalkan barang yang diproduksi. Nah, alasan terakhir, keunggulan komparatif merupakan kemampuan suatu negara untuk memproduksi suatu barang lebih efektif dan efisien jika dibandingkan dengan negara lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Jadi penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan atau individu dengan individu, antara individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke manfaat perdagangan internasional. Ini ada 4 manfaat. Yang pertama, kita dapat memperoleh barang yang tidak diproduksi di negeri sendiri. Ya, nah, tentu adanya barang yang tidak bisa di negeri, yang tidak bisa diproduksi oleh negara kita, ya, tentunya yang bisa didapatkan di negara lainnya. Nah, yang kedua, kita dapat memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Manfaat yang ketiga, dapat memperluas pasar dan menambah keuntungan. Dan keuntungan terakhirnya, bisa transfer teknologi modern. Nah, itu dia manfaat perdagangan internasional. Nah, sekarang masuk ke faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional luar negeri. Ini ada beberapa faktor. Faktor yang pertama itu untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Faktor yang kedua, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Nah, keuntungan yang ketiga, adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. Faktor yang keempat, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Yang kelima, berikutnya, adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan tarif produksi dan adanya keterbatasan produksi. Nah, berikutnya yang keenam, adanya kesamaan selera terhadap suatu barang. Nah, yang ketujuh, faktor yang ketujuh, keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. Nah, faktor yang terakhir, terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri. Nah, itu tadi ada faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional di luar negeri. Nah, berikut masuk ke hambatan perdagangan internasional. Ya, ini ada 2 hambatan. Yang pertama ada berdasarkan tarif barier, yang kedua non tarif barier. Jadi tarif barier ini, hambatan tarif ini, ya, maksudnya dia hambatan tarif, pemberlakuan tarif atas barang impor yang masuk ke dalam negeri. Nah, itu dia maksud dari hambatan tarif.
Jadi hambatan tarif tadi merupakan pemberlakuan tarif atas barang impor yang masuk ke dalam negeri. Itu ada 3 tarif dalam tarif barier ini. Yang pertama ada namanya tarif ad valorem. Jadi tarif ad valorem ini berdasarkan persentase nilai barang, di mana semakin tinggi nilai barang semakin tinggi tarifnya. Yang kedua tarif spesifik, yaitu berdasarkan jumlah persatuan barang. Dan yang terakhir tarif compound, atau dari gabungan antara tarif ad valorem dan tarif spesifik. Jadi hambatan tarif barier ini sudah mulai dihapuskan sesuai dengan perjanjian WTO dan AFTA atau ASEAN Free Trade Association. Nah, hambatan yang kedua berdasarkan non-tarif barrier. Jadi hambatan non-tarif ini maksudnya pembatasan perdagangan selain hambatan tarif. Contohnya, pelanggaran HAM, isu kesehatan, isu politis, isu lingkungan, penetapan halal, standarisasi internasional, dan lain-lain. Nah, berikutnya kita masuk ke situasi perdagangan Indonesia pada dasawarsa 1970-an. Nah, pada dasawarsa 1970-an, situasi perdagangan dunia diawali dengan 2 kejadian penting. Yang pertama, itu ada pemutusan hubungan nilai dolar AS dengan emas. Jadi pada saat itu, menurut pidato Richard Nixon pada tahun 1971 pada bulan Agustus, ia mengumumkan keputusan tersebut. Sehingga dari keputusan ini meruntuhkan sistem atau standar internasional tentang penetapan nilai mata uang yang telah diterapkan bertahun-tahun sebelumnya, ya, yang didasarkan pada perjanjian Bretton Woods, ya. Nah, jadi akibat keputusan tersebut, kurs mata uang dunia menjadi goyah, ya, sehingga ada beberapa mata uang yang menjadi ternilai ketinggian atau overvalued, dan beberapa lagi kerendahan atau undervalued. Nah, peristiwa yang kedua itu berupa krisis minyak yang terjadi pada tahun 1973 akibat embargo yang dilakukan oleh negara-negara Arab terhadap beberapa negara barat industrial. Sehingga krisis minyak ini mengakibatkan harga minyak di pasaran internasional itu membumbung tinggi. Nah, Indonesia karena krisis minyak ini dia berlangsung terkenal, ya. Ketika krisis minyak dunia berlangsung, dia terkenal dengan sebutan bonanza minyak, itu maksudnya, ya. Dimana pada saat ini penerimaan devisa melambung sehingga mampu menepis keprihatinan akibat kemarau panjang yang melanda tahun 1972. Nah, sekarang kita masuk ke akar penyebab ketimpangan struktur pasar, ya. Ada beberapa penyebab ketimpangan struktur pasar. Itu yang pertama, ada yang namanya neokolonialisme atau penjajahan baru terhadap ekonomi Indonesia, ya. Jadi neokolonialisme ini sudah disinyalir oleh Presiden pertama kita, yaitu Bung Karno, pada pidatonya di Konferensi Asia Afrika atau KAA pada tahun 1955, di mana prosesnya tersebut masih berlangsung sampai saat ini, ya. Nah, penyebab yang kedua, penjajahan ekonomi bermode dominasi modal asing dan jeratan utang luar negeri, di mana jeratan utang luar negeri ini telah menampakkan wajah penderitaan rakyat akibat ketidakadilan ekonomi dan eksploitasi yang luar biasa, ya. Jadi menurut Sri Tua Arif pada tahun 2000, dia mengatakan bahwa pada setiap $1 AS itu investasi asing pada nilai $1, ya, net transfer revenue atau penerimaan bersih yang disedot ke luar negeri itu
10 kali lipatnya per setiap $10. Tuh ya. Nah, penyebab yang berikutnya itu adalah naluri intrinsik kapitalisme global dengan menguasai faktor-faktor produksi, di mana faktor produksi ini berupa sumber daya alam dan tenaga kerja. Ya. Jadi dari eksploitasi faktor produksi tersebut kemudian harus mampu menguasai pasar yang terkait dengan sistem alokasi dan permintaan barang dan jasa yang diproduksi. Nah, jadi akibat ketimpangan dari struktur pasar tadi, jadi ada beberapa alternatif jalan keluar. Itu yang pertama, melakukan gugatan terhadap ekspansi pasar supermal yang tidak sebanding dengan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, berikutnya yang kedua alternatifnya, perlunya diberdayakan kembali pasar tradisional sebagai upaya strategis untuk membangun mode distribusi yang berpijak pada kedaulatan kolektif, entrepreneurship berbasis ekonomi rakyat. Nah, alternatif berikutnya, adanya peranan pemerintah baik pusat maupun daerah dengan menciptakan regulasi yang berorientasi untuk melindungi aktivitas pasar tradisional, bukan yang berorientasi pada liberalisasi. Nah, itu dia selesai mengenai materi perdagangan Indonesia dalam negeri dan luar negeri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.